sebagai penyelarasannya. Setelah itu minyak buka mata batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di seluruh pelosok tanah air, di seluruh pelosok Nusantara, dan di seluruh pelosok dunia, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini kita masih dikaruniai kesehatan, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya ingin mereaksi atau membahas yang tengah viral saat ini, yaitu Hyang Wildo dan juga Samsudin Jadab. Karena ada hal yang perlu diluruskan pada kedua orang ini, yang itu tentang akidah Islam dan tentang bagaimana menggunakan syariat Islam yang benar. Kemudian apa hubungannya dengan Samsudin Jadab? Kenapa Samsudin Jadab dibawa-bawa juga dalam hal syariat atau akidah Islam ini? Ada. Makanya saya seringkali bilang kepada orang-orang yang masih awam, jangan mau dibodohi dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau sudah menyangkut ilmu kebatinan, terbukanya mata batin, itu sudah menyentuh ranah tasyawuf, sudah menyentuh ranah hakikat dan ma'rifatullah. Anda tidak percaya kalau apa yang disampaikan Samsudin juga ini memaksakan syariat, seolah-olah dia ini, apa yang dia lakukan ini bisa membuat mata batin seseorang ini terbuka. Silahkan simak videonya. Sebagai penyelarasannya, setelah itu minyak buka mata batinnya. Setelah itu ada kitabnya, panduannya. Nah, sampai di sini Anda mungkin paham. Bagi yang otak masih normal, sampai di sini mungkin Anda paham. Minyak pembuka mata batin. Kalau di dunia ini ada yang bisa menciptakan sebuah benda, bisa membuka mata batin kita, maka apa perlunya ada thariqah, apa perlunya ada hakikat, apa perlunya kita ada makrifat, cara mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, membersihkan ruh kita, sehingga terbukalah suatu hari nanti, kalau dia memang sudah ada kemampuan pada tingkatan yang makrifat, itu akan terbuka pintu hati itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan statement minyak pembuka mata batin ini, statementnya yang notabene dijual di Gembleng dalam ilmu hikmah, yang dia jual jarak jauh ataupun yang datang langsung ke sana, dia beranggapan bahwa dengan benda itu terbuka mata batin. Ini sudah kelewatan. Karena kalau menyangkut dengan ranah kebatinan, ilmu pembuka mata batin itu maknanya kasyaf dalam ilmu tasyawuf. Itu maknanya kasyaf. Apa itu kasyaf? Yaitu terbukanya atau tersingkapnya tirai pendinding dalam hati.
sehingga kita bisa melihat sesuatu di balik tirai itu sendiri, karena kita sudah kasab, sudah terbuka. Jadi bisa melihat hal-hal yang di luar nalar pikiran orang lain, bisa tembus pandang, bisa melihat sesuatu akan terjadi. Itu kalau sudah hati kita kasyaf. Dan itu hanya dimiliki oleh para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau cuma dengan minyak itu kita bisa menjadi mengkasafkan diri, tidak usah sembahyang lah. Bagaimana kalau orang dengan dibeli dengan orang awam, oh tidak perlu sembahyang sudah, tidak perlu ini, tidak perlu itu, yang penting mata batin terbuka, sehingga bisa melihat segala sesuatu. Ini sangat membahayakan. Tolong Kang Samsudin, hentikan hal-hal yang seperti ini. Hentikan. Jangan kadzab. Makna kadzab itu dusta. Jangan dusta. Gitu. Kasaf itu sendiri ada dua. Satu, kasaf syaitan, atau yang dimaksud yaitu kasaf khayali. Itu kasab khayali. Yang kedua, kasab ilahiyah atau hisi atau hisi. Itu kasyaf ilahi. Apa itu kasaf syaitan? Yaitu otak kita atau pikiran kita itu sedang dirasuki oleh setan-setan. Dirasuki oleh setan untuk diberikan kemampuan yang seperti itu, untuk kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya bagaimana? Antara kasyaf setan dengan kasyaf ilahi, cirinya seperti apa? Kasyaf setan ini apabila dengan kita terbukanya mata batin, tirai kasyaf, melihat sesuatu yang lain di balik alam ini, kita semakin jauh dari Allah, kita menganggap diri kita ini sudah hebat, kita masih tergiur dengan duniawi, dengan harta, kita mau unjuk diri, pamer, ria. Itulah yang dinamakan kasyaf syaitan. Paham? Sampai di sini sudah paham. Itu kasyaf syaitan. Maka salah satu untuk menghindarinya dari kasyaf syaitan ini adalah menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi apa yang dilarang, laksanakan apa yang diperintahkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat atau disesatkan oleh setan-setan di dalam otak kita itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, mereka yang dimurkai oleh Allah. Ghairil maghdub, itu mereka orang yang dimurkai Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Waladdallin, dan mereka yang sesat. Maka jaga syariat Allah dengan betul, jaga akidah kita dengan betul. Jangan memaksakan diri untuk kita dianggap hebat, kita dianggap hal itu betul-betul nyata. Jangan. Itu jangan, Kang Samsudin, ya, jangan. Kalau Anda nanti, oh saya memang bisa seperti ini, rujukannya Al-Quran dan hadis ini bisa dibuktikan dengan ini, itu bagus. Anda mau berdiskusi masalah hal ini dengan saya, baik saya tabayun, Anda datang ke saya atau saya datang ke Anda, tidak masalah. Atau kita tabayun dengan live langsung, tunjukkan referensi Al-Quran atau hadisnya di situ yang
memperbolehkan sebuah benda itu yang menyatakan minyak itu bisa membuka kasyaf mata batin ini, Anda bisa membuktikan, menunjukkan, itu lebih baik. Saya hormat dengan Anda kalau Anda bisa membuktikan hal itu. Saya akan menjadi murid Anda kalau Anda bisa membuktikan hal itu. Itu. Maka jagalah syariat Allah. Kalau kita menjaga syariat Allah, menjaga akidah-akidah Allah, menjaga Al-Quran, martabat Islam, maka yahfadka, kata Allah, maka Allah akan menjagamu, akan menjaga kita. Itu kata Allah. Dan janganlah pikiran-pikiran kita ini mudah dihasut oleh setan. Jangan. Karena tujuan dari setan ini adalah menyesatkan diri kita. Seperti hanya berpikir, mengikuti logika. Logika berpikir, oh ini sudah seperti ini, seperti ini. Ini logika kita. Tapi tidak ada dalil, tidak ada dasar di situ. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Sama saja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Marilah kita menjaga iman dan takwa kita kepada Allah. Kepada sahabat-sahabatku, netizen semua, jauhi hal-hal yang bisa merusak iman dan akidah kita. Lawan segala bentuk kebatilan, kezaliman. Peringatkan dengan baik. Peringatkan. Apabila kita tidak mampu memperingatkan bilisani, maka nasihati. Ketika kita tidak bisa melawan kezaliman, kemungkaran hal seperti ini, kita tidak bisa melawan bilisani, dengan nasihat. Dengan nasihat kita tidak mampu, fi qalbi, yaitu dengan doa, dan itu selemah-lemahnya iman kita. Itu. Apabila kita orang yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadis, ada seseorang yang terindikasi menyesatkan, menyelewengkan akidah, mau merusak tatanan Islam, kita diam saja, itu sama saja dengan syaitan yang bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan saya ini bermanfaat. Dan apabila ada salah satu ucapan saya menyakitkan hati, karena saya hanyalah manusia biasa, saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Jika ada kebenaran, mungkin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.